Sudah 1 bulan lebih warga, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Kita simak bersama karena kami sampai sulit untuk merangkai kata-kata, begitu menderitanya mereka bertahan hidup di tengah akses yang memang saat ini sedang diupayakan pemerintah untuk terus dibuka. Tapi jujur, pasokan bantuan mereka masih sangat bergantung dengan bantuan dari kita semua. Mama sendirian di rumah, umurnya juga udah sepuh, udah 90 tahun. Itu ngebayangin, nggak bisa aku ngebayanginnya. Tapi sampai hari ke-13 ini sudah ada yang memberikan kabar mengenai kondisi mama, ibu? Tadi kakakku katanya udah pulang dari situ, terus jemput. Ada yang ngabarin mamanya udah dijemput katanya. Baru aku lega, Pak. Baru bisa makan hari ini. Kemarin-kemarin itu cuma neguk air. Terus air juga sulit untuk diteguk, ya. Nggak sanggup ngebayangin orang tua ketimbun gitu. Selama belasan hari sampai akhirnya dapat kabar. Kalau kami boleh tahu, saat ditemukan oleh warga, Ibu, kondisinya seperti apa, Bu? Itu kondisinya udah tenggelam semua, udah berlumpur katanya. Terus ada yang ngangkat gendong dia, terus ada mobil datang, naik aja, udah naik mobil apa aja pokoknya katanya. Sampai di tujuan, sampai di mana aku juga nggak tahu posisinya. Karena menghubungi ke situ itu susah, Pak. Terus kalau nggak ditelepon dari situ, kita nggak ada dapat kabar apa-apa. Nungguin HP siang malam, nggak tidur nungguin kabar dari mereka itu. Jadi ini mengerikan, Bang, betul-betul mengerikan, Bang. Ini hanya negara yang mampu untuk membantu menyelesaikan ini secara syariat, ya. Memang Allah yang menyelesaikan semua, tapi negara harus cepat. Ini udah kelamaan, Bang, udah 2 minggu, Bang, orang-orang yang masih belum terurus rumahnya mereka, mobil mereka masih ditimbun lumpur, dan itu di pinggir-pinggir jalan, Bang, nggak bisa diangkat, Bang. Ya, maka mungkin kekurangan alat berat, ya, kekurangan tenaga profesional untuk menanggulangi banjir itu dan kehancuran ini. Semuanya porak-poranda ya, Ustaz Dedi Sulaiman, ya? Kalau ada apa, Bang? Semuanya porak-poranda, tak ada yang tersisa sama sekali, Ustaz. Aku nggak nyangka, Bang, separah itu, Bang. Aku nggak nyangka itu pantas Mualim itu nangis, Bang. Aku tadi malam makan malam sama Pak Gubernur sama Mualim, dia tatapan matanya kosong. Saya lihat dia orang, ya Allah. Betul, kalau ditanya dia nggak bisa jawab dan dia nangis itu. Aku pun sekarang kalau mau tanya itu, Bang, kayak mau nangis. Gimana mau menceritakan apa yang nampak bagi orang yang tidak hadir di sana, Bang? Susah, Bang. Susah, Bang. Ini kalau kamera tuh nggak bisa mewakili semua, Bang. Kamera nggak bisa mewakili bau busuk mayat itu, Bang. Gimana orang-orang yang tidak datang ke sana terus mau berkomentar nih semua mesti paling-paling ini, meskipun kita hadir di sana, Bang. Ini jangan sampai lah ada lagi statement yang mengatakan ini sudah baik-baik saja, ini sudah baik. Nggak ada lampu mati di sana, Bang. Nggak ada lampu di sana, Bang. Kalau orang pikir, saya baru datang dari Aceh Tamiang. Nggak semua nyala lampu. Nggak ada sinyal, blank, nggak ada, Bang. Seharian saya nggak bisa telepon. Seharian tadi saya baru masuk itu di tengah-tengah jalan tol, baru ada wifi, ada sinyal. Ustadz, kalau boleh digambarkan, Ustadz, secara real apa yang paling dibutuhkan khususnya di Aceh Tamiang kalau Ustadz saat ini melihat? Dibutuhkan alat berat, dibutuhkan helikopter yang banyak untuk drop makanan ke kampung-kampung itu, dibutuhkan pesawat Hercules yang banyak. Baik, bukan hanya di Aceh Tamiang. Kalau saya kan baru pulang dari Sumatera Barat juga, Bang, dari kemarin sama Willy Salim, kan, dan itu Sumatera Barat, separah-parahnya Sumatera Barat, Bang, masih bisa dijangkau, Bang. Masih bisa ada orang yang jalan kaki naik motor ke sana. Tapi ini, Bang, lumpur, Bang, bisa nenggelamin kita, Bang. Antum mau jalan di sana lumpurnya masih basah karena masih hujan hari ini. Ya, kalau panas mungkin mengering itu lumpur, kan. Ya, saya berharap mudah-mudahan ya seluruh TNI Polri itu fokus ke sana semua, ada, Bang. Ribu-ribu pun kurang, Bang. Dan orang-orang yang penting yang punya akses langsung ke kepolisian dan sebagainya. Keseriusan negara itu sudah dari hari pertama.
ketika tadi yang disampaikan Pak Seskap juga, Hercules kemudian membawa logistik dan sebagainya, terhitung itu ketika Menko PMK itu ada 500 ton. Kemudian ada juga dari Badan Pangan Nasional beras itu hampir 33.000 ton. Kemudian minyak itu 6.000 ton. Nah, persoalannya ketika logistik itu sudah masuk, yang menjadi persoalan adalah infrastruktur. Evakuasi dalam proses hari ini pun sampai hari ini detik ini mendapatkan dukungan untuk evakuasi dari TNI, dari Basarnas, dari BNPB dan sebagainya. Dan hari ini kita melihat bahwa adanya Ketua Satgas percepatan perbaikan infrastruktur ataupun jembatan-jembatan. Tapi diakui sebenarnya pemerintah bahwa kewalahan ada ya. Kewalahan di awal. Negara itu harus bergerak cepat dan efektif. Kenapa? Karena pemerintahan di daerah di sana itu memiliki keterbatasan personil, keterbatasan logistik, bahkan juga nanti keterbatasan untuk melakukan rehabilitasi. Nah, karena itu melihat kerusakannya yang sangat parah, sangat luar biasa, infrastruktur, sarana dan prasarana, ya, itu membuat memang pemerintah harus bisa melihat fakta ini secara objektif, sehingga pemerintah tidak ragu untuk menentukan status bencana ini. Nah, karena itu sekali lagi melihat keterbatasan tadi itu, maka ya harapan masyarakat di sana itu di akhir tahun 2025 dan menjelang tahun baru 2026 ada kabar baru ya dari negara untuk mereka. Dan salah satu kabar baru yang sangat dinantikan itu adalah ya menetapkan ya bencana itu sebagai bencana nasional. Negara punya tanggung jawab penuh, pemerintah hadir, bahkan yang terbaru hunian sementara, hunian tetap sudah disiapkan untuk para korban terdampak. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa betul di awal banyak sekali isu kenapa bantuan belum datang, kenapa akses masih terisolasi, narasi-narasi seperti itu. Kenapa bantuan asing ditolak? Itu fakta yang ada di lapangan. Tapi pemerintah sudah menjawab itu semua. Mas Reza, Bung Ege. Saya harus minta maaf ini ke rakyat Aceh. Kenapa? Karena berhari-hari saya menggunakan istilah bencana alam, natural disaster, untuk memotret apa yang terjadi di Aceh sana. Baru belakangan buka buku, baca referensi, ternyata saya salah. Istilah yang tepat adalah bencana ekologis atau bencana lingkungan atau ecological disaster. Apa bedanya? Bencana alam itulah suara alam murni. Tapi kalau bencana ekologis ada ulah tangan manusia di situ. Kayu gelondongan, Mas. Tepat. Karena kita bicara kemungkinan adanya ulah tangan manusia di situ, maka relevan bagi kita untuk bicara tentang penegakan hukum, termasuk bicara pidana. Bicara pidana, saya tidak tutup mata terhadap kemungkinan korupsi. Atas dasar itulah kemudian saya berinisiatif untuk berkomunikasi dengan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meninjau kemungkinan adanya indikasi korupsi dalam situasi yang menyedihkan di Aceh sana. 3 yang barangkali perlu ditelusuri. Pertama, sebagaimana sering dijeritkan oleh rakyat Aceh, keterlambatan bantuan datang. Adakah kemungkinan bantuan berbelok ke sana? Adakah kemungkinan bantuan dipangkas di sini? Itu penyebab keterlambatan bantuan. Yang kedua, akankah suatu saat nanti kita mendapatkan gambaran real tentang angka demi angka, yang disalurkan berapa, yang tersalur seberapa, yang diterima masyarakat berapa? Kalau ini tidak terjawab, maka sekali lagi transparansi data yang tidak memadai boleh jadi merupakan petunjuk adanya korupsi. Dan yang ketiga, saya paham banjir bandang itu luar biasa dahsyat. Tapi perlu dikaji, adakah kemungkinan infrastruktur yang ada di Aceh selama ini dibangun dengan kualifikasi atau dengan standar yang tidak sebagaimana mestinya? Bangun jembatan, kadar pasirnya dikurangi. Bangun jalan, kadar aspalnya dikurangi. Sejauh itu ya? Atau bangun menara, bobot tiangnya dikurangi. Kalau pembangunan infrastrukturnya ternyata tidak sesuai dengan standar sebagaimana mestinya, maka boleh jadi lagi-lagi itu tanda atau indikasi korupsi di balik bencana ekologi. Mudah-mudahan teman-teman di KPK menyeriuskan apa yang menjadi masukan saya. Hampir sama ya, saya juga harus minta maaf karena menggunakan istilah itu yang sama, bencana alam sebetulnya. Yang harus kita gunakan itu memang bencana kerusakan
alam atau bencana Kerusakan ekologis lingkungan ya. emang. Tapi kalau dalam konteks komunikasi, artinya komunikasi saja, nggak usah kaitannya dengan politik. Setiap kali bencana itu ada 3 hal yang penting. Satu, itu bekerja secepat-cepatnya. Jangan berdebat dulu, bekerja secepat-cepatnya. Lalu yang kedua yang agak lebih penting, baik bagi jurnalis maupun negara sebetulnya, kan kita sudah berulang kali disebut negeri yang rentan bencana. Kalau dari alam atau apapun lah ya, apalagi sekarang ada global warming, ada yang bisa menjelaskannya terkait dengan siklon dan sebagainya. Tapi ketika ada terjadi perusakan alam ya yang dikaitkan dengan deforestasi itu menurut saya tentu saja kita harus banyak latihan. Nah ini yang saya sebut tidak ada loh. Latihan apa ini Bang? Latihan Maksudnya? jurnalistik misalnya dalam konteks bencana juga negara seperti kita harus ada latihan-latihannya loh. Supaya nggak gelegapan. Iya, kalau misalnya kalau di Amerika dulu waktu saya masih kuliah ada itu ini latihan ya di televisi dikeluarin bunyi tertentu gitu. Lalu kita berlatih seakan-akan sedang ada bencana. Simulasi. Iya simulasi lah gitu ya. Itu poin kedua. Tapi poin yang ketiga yang jauh lebih penting nih, stay strong Sumatera, stay strong jurnalis in Sumatera. Apa itu? Jurnalis adalah mereka yang berada di garis terdepan untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi. Jadi jurnalis harus terdepan untuk menyampaikan apa faktanya. Silakan habis ini. Karena sekali lagi pemerintah punya kewajiban menyampaikan apa yang sudah dia lakukan. Setuju kan? Setuju. Tetapi jangan mengatakan Anda kalau dikasih kesempatan, kalau punya apa semacam berkah, punya kesempatan untuk bicara itu, kemudian Anda berusaha memperburuk suasana dan sebagainya. Bukan. Yang mau saya katakan adalah saya akui pemerintah pasti bekerja. Nggak mungkin tidak, sudah bekerja. Karena itu saya katakan tadi, dalam bencana komunikasi pertama itu adalah bekerja dulu. Ya, kemudian ada mungkin hal-hal yang kita mulai DM dulu, ya kan, sebelum kemudian menyampaikannya itu mungkin sesudah 1 bulan itu baru kita diskusikan secara terbuka. Tapi balik lagi, pemerintah pasti sudah bekerja. Nah, dalam konteks bekerja itu, apa yang disampaikan jurnalis menurut saya sangat-sangat penting. Jangan ada pembatasan terhadap apa yang disampaikan jurnalis. Tentara, polisi, pekerja kemanusiaan, dan wartawan terus-menerus kita lulukan sebagai wartawan di situasi bencana. Ya, betul. Tapi kita perlu punya keinsafan bahwa boleh jadi sesungguhnya mereka adalah korban berikutnya. Oh iya, Saya bicara tentang apa? Saya Ya. tidak bicara tentang wartawan sebagai korban banjir bandang, tapi wartawan, polisi, tentara, dan pekerja kemanusiaan sebagai korban compassion fatigue, keletihan yang amat sangat, kelelahan yang luar biasa mendalam. Akibat apa? Kepedulian yang mereka berikan. Semakin besar kepedulian mereka, semakin besar perhatian mereka, semakin besar empati mereka berikan dalam situasi Aceh, maka potensi mereka menjadi keletihan, menjadi korban juga semakin besar. Atas dasar itu saya bersepakat, ini sampai oleh Bang Ege tadi. Kita tidak semata-mata memberikan pelatihan sifatnya teknis. Ya. Bagaimana survive dalam situasi bencana? Tidak. Bagaimana memberikan bantuan kepada para korban? Tidak. Tapi bagaimana tentara, polisi, pekerja kemanusiaan, dan wartawan juga punya keinsafan bahwa mereka adalah manusia yang tidak sempurna, yang bisa letih, yang bisa stres, yang bisa trauma, sepatutnya juga ditumbuhkan. Ya, tapi ini kan karena di ujung tahun yang mau saya sampaikan lagi-lagi ya tadi. Terima kasih Anda sudah mengungkapkannya dan saya mau ulangi lagi terima kasih untuk semua yang sudah bekerja, pemerintah, menteri, pemerintah daerah, gubernur-gubernur yang ada di situ yang sempat menangis dan bupati yang sudah angkat bendera putih dan kemudian tentu saja tentara kita, polisi ya, semua teman-teman jurnalis. Ngomong-ngomong, kepala daerah yang umroh sudah pulang belum? Sudah pulang. Sudah kena sanksi juga. Apa sambutan dari masyarakat Aceh terhadap sang bupati? Saya nggak mengikuti itu karena lebih fokus pada tadi ya. Kenapa saya tanya hal ini? Ya. Karena sudah ada 2 insiden di masa lalu. Ya. Ketika kepala daerah di Aceh kena bogementah oleh rakyat kita sendiri. Ya. Saya tidak usah sebutkan Ya. siapa. Jadi, tapi ternyata rakyat Aceh juga punya cara mereka sendiri ketika berhadapan dengan pemimpin yang mereka anggap tidak amanah, tidak bertanggung jawab. Jadi terima kasih civil society, terima kasih semuanya lah yang sudah bekerja. Lagi-lagi sampaikan apa yang kita lakukan, jangan langsung kritik dulu. Oh Anda punya kesempatan bicara di media gini, tapi banyak kritik dibutuhkan kok dalam hal ini. Asal disampaikan secara sungguh-sungguh memperhitungkan apa yang sedang terjadi di daerah. Yang mau saya katakan begini, apapun istilahnya, hampir sama loh dengan tadi kasus yang Gaza. Saya mau sampaikan, apapun istilahnya, bencana nasional, oh kita hindari. Apapun istilahnya itu yang mau kita pakai, kalau kita tidak suka dengan istilah itu, lakukan segala sesuatu yang cepat. Jadi kalau kita nggak mau bantuan asing, tapi kita lakukan lebih cepat daripada bantuan asing. Kasih bukti. Iya, karena dalam bencana itu yang jadi ukuran adalah jadi peristiwa itu terjadi
plus berapa komunikasi bisa terjadi. H plus berapa jam misalnya makanan bisa sampai. H plus berapa jam misalnya kemudian obat-obatan bisa sampai. H plus berapa jam itu kemudian selimut bisa sampai gitu. Ini orang lain enak saja bicara secara teori, mungkin sulit dilakukan di lapangan, tetapi memang itu ukurannya gitu. Kan nggak boleh itu menjadi H plus berapa hari atau H plus minggu misalnya. Orang lain mengatakan ini, Anda tolak dari asing, tapi kita sendiri juga harus secepat itu melakukannya, walaupun ada banyak tantangan. Dari tantangan itu mungkin kita perlu pelajari ya, ini kan 2026. Kita misalnya mempelajari satu, jangan-jangan ya dana-dana daerah yang banyak itu yang kemudian harus dikeluarkan untuk pergerakan ekonomi rakyat, perlu juga loh ada swasembada alat berat di daerah itu. Ya kan? Ya coba bayangkan kalau terjadi apa-apa, lama sekali datangnya untuk menggerakkan. Malah PT PAL itu sekarang katanya lagi mengembangkan landing platform dock yang kalau dilakukan dari Jakarta misalnya ke sana 27 jam sampai, lalu bisa melepaskan amfibi-amfibi yang mengangkat alat berat itu dalam jumlah 30 buah sekali angkat ya, kemudian sekali angkut itu maksudnya, lalu dia bisa masuk menyusur sampai ke sungai dan ini kalkulasi upaya mitigasi yang harusnya kita punya ya. Di masa depan belajar dari pengalaman saat ini loh Pak Reza. Saya sungguh-sungguh berharap situasi membaik agar bencana ekologis tidak berubah menjadi bencana sosial. Yaitu ketika para korban kehilangan kesabaran dan memilih cara mereka sendiri untuk mengisi perut mereka yang lapar. Oleh karena itu sungguh-sungguh saya menyemangati rakyat Aceh agar tetap taat pada aturan agama, taat pada aturan hukum, taat pada semangat persaudaraan, tidak main anarki, tidak main hakim sendiri, termasuk mencuri-curi atas nama kami adalah korban. Semoga tidak seperti itu. Mas Reza, Bung Ege, jujur di penghujung tahun 2026, catatan demokrasi ketika mengangkat tema mengenai bencana ekologis yang terjadi di Sumatera berat untuk kami, karena rasanya kita beralih dari 2025 ke 2026, bukan waktunya untuk merayakan, bukan waktunya untuk bersenang-senang, tapi kontemplasi diri. Harus melakukan evaluasi total, dan kami berharap warga, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat segera bangkit, segera pulih, dan kami semua mungkin yang ada di Jakarta bisa ikut bergotong royong, bahu-membahu, memberikan apapun yang kita bisa. Donasi, menjadi relawan, bantuan. Terima kasih banyak. Catatan Demokrasi sudah menemani Anda di sepanjang tahun 2025. Sampai bertemu di 2026. Kami juga ucapkan terima kasih kepada BHS. Saya Andromeda Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa di tahun depan.